Halo semua, kembali lagi di channel Neva Host. Kali ini kita akan bahas alur cerita episode spesial mengungkap legenda World Yongri, Sailboat, tempat Seolgung berada. Langsung saja, mari kita saksikan bersama. Diperlihatkan Duriko, Shinbi, dan Gembi sedang bermalas-malasan sambil menonton TV. Kemudian Shinbi membahas musim dingin yang sangat dingin. Mereka berharap liburan musim dingin membuatnya senang, tetapi justru mereka merasa malas karena terlalu dingin. Kemudian Hariko terbangun dan melihat berita di televisi yang memperlihatkan Taman Sejarah dan Budaya Sherwood yang sudah dibuka kembali. Hariko sangat senang dan Shinbi punya ide untuk liburan musim dingin spesial, yaitu di Taman Budaya dan Sejarah di kota Sherwood. Duriko menyetujui ide dari Shinbi dan tidak sabar lagi karena teman lamanya Sang Bangau dan juga biksu kecil Seolgung ada di sana. Hariko memutuskan untuk liburan musim dingin kali ini akan berada di kota Sherwood. Gembi berkata, "Ya, akhir-akhir ini Sherwood terus muncul di pikiranku dan saya melihat ada semacam harimau." Shinbi dan Duri berkata, "Tenang saja, Gembi, di sana ada Seolgung, sang biksu kuat." Akhirnya Gembi pun menyepakati untuk pergi berlibur di kota Sherwood. Singkat cerita, mereka pun tiba di kota Sherwood dan kemudian disambut dengan kedatangan Seolgung dan juga Seolrung, sang bangau itu. Seperti biasa, Seolgung dengan konyolnya berkata, "Kalian pasti merindukanku." Saya juga merasa jatuh cinta dengan pesona ini. Oke, karena kalian adalah spesial buatku, saya akan memberikan jamuan terbaik untuk kalian. Kemudian Hariko, Duriko, Shinbi, dan Gembi menaiki bangau itu dan terbang menuju ke atas tempat air terjun Sengbuyong di kota Sherwood. Hariko dan Duriko terkejut dengan keindahan air terjun tersebut dan Seolgung mengeluarkan kekuatannya untuk menjadikan air sebagai salju kecil. Keren. Keren. Singkat cerita, mereka dibawa ke sesuatu tempat di dataran tinggi kota Sherwood dan melihat pemandangan dari atas bukit. Kemudian Seolgung tiba-tiba menyiapkan makanan spesial untuk Hariko dan teman-temannya. Mereka terkejut dan sangat menyukainya. Hariko berkata, "Ini adalah tomat dan paprika spesial yang ada di sini. Dan bahkan di tengah musim dingin pasti sangat begitu segar." Duriko pun berkata, "Ini makanan yang enak dan sayuran yang ditanam Seolgung terasa sangat enak." Kemudian Shinbi berkata, "Nasi akan menjadi dingin. Ayo cepat makan teman-teman, nyam nyam nyam." Mereka pun menikmati makanan yang dibuat oleh Seolgung. Saat semuanya menikmati makanannya, Gembi merasakan ada aura jahat di sekitarnya. Dan Gembi menunjukkan arah aura jahat tersebut kepada Hariko dan teman-temannya. Ternyata Seolgung juga sudah merasakan keberadaannya. Makhluk tersebut yaitu sang legenda Woljong Ryong yang ada di stasiun. Gembi menceritakan kejadian masa lalunya. Ada seseorang anak ingin menyembuhkan penyakit ayahnya dan meminta petunjuk sang legenda naga di tempat air terjun Semboyong itu. Dan benar, kemudian anak tersebut diberi mimpi untuk diberikan makanan dan sayuran yang berada di bukit tinggi Sherwood kepada ayahnya. Tetapi naas, justru anaknya lah yang meninggalkan ayahnya terlebih dahulu karena suatu alasan tertentu. Disinilah kisah sedih yang berada di tempat ini. Seolgung menampaknya terkejut kepada Gembi karena ternyata dia sudah mengetahuinya. Untuk beberapa alasan, ini mirip dengan kisah legenda di stasiun Weljongri.
Kemudian dengan kekuatan Sielgung mencari keberadaan aura jahat yang ada di stasiun tersebut. Dan benar, ternyata muncullah makhluk besar harimau di stasiun Woljeongri tersebut. Gembi dan Simbi terkejut dengan adanya makhluk harimau yang pernah dirasakan olehnya sebelum berangkat liburan ini. Dan kemudian Hariko mendengar cerita ini lalu memutuskan untuk pergi ke stasiun dan sekaligus mengatasi makhluk harimau tersebut. Di sisi lain, di stasiun ada satu keluarga yang terjebak oleh makhluk harimau itu. Kemudian Hariko dan teman-temannya pun tiba di stasiun tersebut. Lalu Hariko menyuruh Gembi untuk mengeluarkan pemutar waktu untuk bisa menyelamatkan satu keluarga yang terjebak di rumah. Kemudian mereka pun segera masuk dan terlihat makhluk harimau berdiri di atas kereta tua. Lalu pertarungan pun terjadi antara Sielgung dan makhluk harimau tersebut. Sielgung terlihat hendak terkena serangan harimau, namun Sinbi dengan sigap memblokirnya dengan kekuatannya. Kemudian Sielgung yang memiliki kekuatan air, dia berusaha pergi ke tempat sumber air berada, dan makhluk harimau pun mengikutinya. Hariko dan teman-temannya pun terlihat mengikuti mereka, dan ternyata harimau itu menyerang Hariko, Duri, dan juga Goblin dengan akar hijaunya. Kemudian mereka terpojok dan disinilah kekuatan Sielgung bangkit karena terdapat sumber air yang sangat banyak. Sielgung memanfaatkan air dan merubahnya menjadi es. Lalu makhluk harimau pun bisa dikalahkan. Kemudian seperti biasa Hariko memperlihatkan masa lalu makhluk harimau tersebut. Saat itu ada pria separuh baya naik kereta dengan sang putri satu-satunya. Stasiun Serwon berbeda dari sekarang. Rel kereta itu mengarah ke Gunung Gyeonggong dan dulu sangatlah ramai dikunjungi orang-orang. Kemudian saat terjadi kecelakaan, gerbong yang ditumpangi terperosok ke jurang. Lalu pria parubaya itu berusaha untuk menyelamatkan putrinya. Tetapi naas, justru pria tersebut terjatuh ke jurang bersama gerbong kereta api tersebut. Disinilah pria parubaya itu ingin sekali bertemu dengan putri satu-satunya yang disayanginya. Hariko menyimpulkan bahwa pria tersebut marah karena kereta di stasiun Woljeongri sudah lama tidak beroperasi dan baru beberapa hari ini dibuka kembali sejarah dan budaya kota Serwon. Gembi pun ikut sedih. Bertahun-tahun lamanya pria tersebut ingin sekali bertemu dengan putrinya yang ternyata stasiun ini tidak lagi dioperasikan. Kemudian dengan kekuatan Sielgung, anak tersebut muncul dan bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Harimau itu berubah menjadi ayah dari anak yang dirindukan selama bertahun-tahun. Ayah! Anak tersebut memanggilnya dan mereka pun bersama. Sedih rupanya. Nah, itulah alur cerita liburan musim dingin di kota Serwon. Di sini, karena terlalu dingin, Duri dan Sinbi hendak memakan roti khusus kota Serwon. Tetapi justru karena tidak terbiasa memakan roti panas di musim dingin, mereka tampak terkejut dan wajahnya memerah. Sepertinya mereka sedikit kepanasan ya, dan tidak terbiasa karena musim terlalu dingin. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan buat yang sudah, jangan lupa like and comment. Saya doakan kalian yang subscribe dan nonton video ini sampai habis diberikan kemudahan lalu dilancarkan untuk rezekinya. Amin. Saya Neva, tunggu video selanjutnya.